Oke teman-teman, welcome back to Silent Trader Academy Channel. Ya, masih berjumpa kembali dengan saya, Om Silent di Market Briefing ya, rekomendasi saham disclaimer untuk tanggal 21 Agustus 2025 di hari Kamis. Dan seperti biasa mengawali, buat yang belum kenal, salam kenal ya, silahkan follow semua sosial media kita, linknya ada di description. Kita juga menyediakan program-program edukasi gratis, bimbingan gratis, ya rekomendasi gratis, khusus pengguna Stockbit, Mandiri Sekuritas, dan juga MNC Sekuritas. Jadi kalau kalian pakai ketiga sekuritas tersebut secara aktif, japri aja biar bisa dapetin grup tradingnya, ya. Oke, lalu review hari ini kita akan membahas sesuatu yang menarik ya, sesuai judul. Tapi sementara kita review dulu hari ini jajan sore kita MLPL hit ya, lumayan 34%, crash kena stop loss ya, crash kena stop loss, break even point ya. Lalu jajan sore kemarin ya tanggal 19, bukan jajan sore sih, kita rekom jam 2, sesi 2 kita ada beli ASRI dan hari ini profit ya. Jadi overall masih oke banget, profitnya juga nggak kaleng-kaleng ya. Wah, dan volumenya hari ini gede banget ya. Jadi kalau kalian tanya Asri kenapa bisa meledak, nah ini mau kita bahas. Cuma sayangnya distribusi ya, markup. Tapi kenapa bisa meledak banget volumenya, hampir tertinggi sepanjang sejarah Asri gitu kan. Ya ini adalah apa ya, bisa saya bilang ya, karena berita yang akan mau kita bahas, teman-teman ya. Berita yang akan mau sama-sama kita bahas kali ini. Ya, berita apa sih, Om Silent? Yaitu terkait, ya jadi kalau belum follow, follow dulu semua sosial media kita. YouTube, jangan lupa ya, bantu di like teman-teman ya. Klik-klik tombol like-nya, jangan pelit-pelit teman-teman. Lalu klik Instagram kita, klik link yang ada di bio, ya nanti akan direct ke kita punya edukasi-edukasi dan lain-lain. Oke ya, cukup clear ya teman-teman ya. Ya jangan lupa like dan juga komen video ini karena gak banyak ya yang terus-terusan tiap hari kasih market briefing dan belum tentu trusted. Nah ya, kalau saya buat yang belum kenal ya, saya udah WPPE, WMI, Wakil Manajer Investasi, ini license dari OJK ya, jadi udah trusted dari BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, itu ada CSA dan CTA ya. Jadi Certified Securities Analyst dan Certified Technical Analyst gitu ya. So, langsung aja. Jadi hari ini suku bunga diturunkan kembali. Ya, suku bunga kembali diturunkan 25 basis poin ke 5%. Ya, yang mana bulan periode sebelumnya itu juga diturunin, teman-teman. Ya. Jadi terakhir turun itu adalah bulan kemarin dari 5,5 ke 5,25. Ya, kan turun nih. 5,75 ke 5,5, terus sempat stabil ya, nggak naik nggak turun. Lanjut turun, lanjut turun. Jadi ini agak sedikit unexpected ya, karena banyak yang expect bahwa, prediksinya nggak akan di-cut gitu ya, tidak akan di-cut ya, karena kalau kita lihat, eee, ada proyeksi konsensusnya tetap, tapi actual turun. Ya artinya apa? Artinya ini menjadi katalis yang sangat amat luar biasa. Ya, kenapa seperti itu? Kita lihat ya deposit rate, ya jadi kalau kalian masuk ke deposito di bank gitu ya, itu rate-nya juga turun, makin kecil. Kalau kalian minjem, ya, pinjaman berbunga, ya maka bunganya juga makin turun. Jadi untuk perekonomian gimana? Secara real bisnis sangat amat menguntungkan. Nah, kenapa salah satu sektor yang merespon dengan sangat positif, ya, ialah properti, teman-teman. Kenapa seperti itu? Karena kita tahu ya, kita sebagai user, kita mau KPR, mau KPA gitu kan, ini akan sangat diuntungkan ya, karena kalau ngitung bunga, saya nggak bahas baik detail sih. Jadi kalau mau ngitung bunga KPR, itu biasanya rumusnya bunga floating dari bank punya rate-nya sendiri, ditambah BI rate. Nah, BI rate itu pakai mana? Yang ini. Jadi kalau BI rate-nya turun, otomatis bunga yang akan dibebankan ke teman-teman secara logika itu juga ikut turun. Ya, tapi balik lagi, mungkin
harus dibaca kontrak KPR-nya ya. Kadang kalian nggak baca KPR-KPR itu, janganlah, riba. Itu bener riba sih, karena KPR itu, wah gila ya, termasuk even yang syariah ya. Itu KPR syariah juga hitung-hitung bunganya juga nggak kecil, ya. Saya soalnya ada KPA, apartemen, tapi udah lunas sih, saya langsung lunasin aja karena bunganya nggak masuk akal. Nah, jadi itu alasan salah satu kenapa sektor properti diuntungkan. Salah satu apalagi, ya, biasanya yang diuntungkan ialah IHSG secara mayoritas, teman-teman. Maksudnya gimana? Maksudnya ialah ketika suku bunga diturunkan, maka kan deposito bunganya makin rendah. Jadi orang itu nggak akan naruh uangnya di bank secara teori ekonomi ya, lalu dia akan keluarin, ya pindah ke aset yang lebih menguntungkan. Salah satunya apa? Entah pasar obligasi, salah satunya adalah pasar saham. Jadi itu teori ekonominya. Jadi ketika ada cut rate, maka disambut positif oleh pasar saham. Nah, makanya ini akan menjadi katalis yang sangat bagus ya, yang memungkinkan sesuai prediksi kita, opsi kedua kita bahwa mungkin IHSG dengan katalis ini ya, benar-benar akan dibuat ke 8.200, 8.300. Mungkin nggak? Om Silent, sangat mungkin ya, mengingat katalis sekarang 82, 83 itu possibility-nya cukup cukup tinggi ya teman-teman. Kemungkinannya itu cukup tinggi. Oke? Nah, itu adalah untuk IHSG. Ya, jadi selain sektor banking pastinya yang diuntungkan ya, BCA ya, kalau kita lihat BRI. Saya bantu teman-teman untuk inflow outflow ya. Jadi kalau kalian ikutnya VVIP berbayar, kalian bisa dapetin bot saham yang bisa nampilin kayak gini. Nampilin foreign flow, ya, nampilin asing beli atau enggak gitu ya. Oh, hari ini IHSG nih, garisnya ketutupan nih, ada inflow ya, nggak banyak. Lalu berikutnya BBRI misalnya. Ini juga bisa. Ya, cuman nih datanya belum keproses sih. Masih tanggal 18 ya. Masih IOD, biasanya malam dia baru ke-update. Nah, ini BRI pun juga inflow-nya kenceng. Ya, jadi teman-teman tuh bisa keep up to date ya, bahwa IHSG kita juga dalam kenaikannya ada inflow. Dan hari ini pasti ada inflow yang kuat. Ya, jadi ini katalis yang bagus ya, dan buat teman-teman yang pegang banking ya selamat lah. Harusnya dalam jangka pendek akan ada kenaikan yang lumayan ya. Saya nggak bisa bilang naik sampai gimana, tapi harusnya lumayan. Ya, jadi kesempatan buat teman-teman yang blue chip, terutama di banking, ini kesempatan terbaik kalian. Ya, entah itu untuk exit, buat yang nyangkut gitu kan, ataupun yang lain-lain lah. Kalian trading, mau TP dan sebagainya silahkan. Oke, lalu berikutnya ialah kita akan langsung lagi kita ke requestan ya teman-teman ya. Singkat aja kali ini teman-teman. Kita udah share di IG respon pertanyaannya. Berikutnya, pertanyaan pertama. Ya, pertanyaan pertama ialah CDIA dan koin. Ya, CDIA ini udah saya bahas ya, di Instagram juga kita udah info. Jadi dalam minggu depan itu akan mulai efektif MSCI. Ini adalah opsi-opsinya, kalian bisa baca. Ya, ada kemungkinan inflow-nya akan ke cuan ya, jadi orang akan banyak beli cuan dan otomatis dia akan ngurangin porsinya karena kan duitnya nggak unlimited ya, kita nggak unlimited. Jadi ketika kita mau fokus ke salah satu yang entah cuan atau PTRO gitu kan, mungkin ada yang dikorbanin. Nah, salah satu kemungkinan CDIA. Jadi teori kedua mengatakan bahwa outflow dari CDIA itu inflow-nya pindah ke cuan atau sebaliknya secara teori gitu ya. Jadi kalau melihat candle kecil-kecil gini sebenarnya sih ini CDIA juga udah masuk siklus yang kita bilang ya, bahwa dia masuk fase sideways dan ya nggak ada something yang besar, cuman emang belum mau digoreng. Nah, tapi jangka pendek ini kalau jebol 1485 kayaknya agak sedikit kurang bagus. Takutnya bisa panic sell sesaat. Ya. Lalu berikutnya ialah koin ya, ini juga candle-nya kecil-kecil ya. Karena market lagi hype-nya di emiten lain, banyak emiten yang bisa di-tradingin. Jadi pasti emiten ini bakal dilupakan dan sideways sementara. Di atas 1400 masih oke ya koin.
Ya, saya rasa kalau memang mau jaga, dia akan jaga nggak jebol di atas 1.400. Ya, itu untuk koin. Lalu berikutnya keras dan naik, saya nyangkut. Keras kita jajan sore dan cut loss. Jadi kalau definisi nyangkut, nggak tahu ya, Anda ini member saya atau bukan ya, tapi kalau member kita, saya udah paling sering ngingetin, kita harus belajar yang namanya cut loss. Ya, saya kasih contoh. Kemarin asli kita cut loss jajan sore hari Kamis. Kamis lalu ya. Di sini nih kita cut loss. Turun, besoknya kita entry di sini. Ya, dari sini minus 2%, entry di sini cuan 5-10%. Nutup nggak? Nutup. Ya, jadi bukan nggak mungkin, kayak crash pun bisa. Secara teknikal masih sangat potensi untuk lanjut. Tapi kalau kita jajan sore ya jajan sore, ya cut loss 2% ya cut loss 2%. Gitu ya. Dan hari ini juga oke ya, flow-nya nggak outflow inflow-nya lumayan oke, nggak ada distribusi masif. Jadi kemungkinan kalau nggak besok dia candle kecil, lusa jalan atau besok langsung naik lagi. Harusnya seperti itu, kalau memang dia mau tembus ya untuk keras. Nah, batas stop loss-nya di mana? Swing agak jauh ya, tapi menurut saya asal dia maintain di atas 270, 274 itu masih bakal kenceng ke atas. Ya, cuman sabar aja. Gitu kan. Kayak hari ini BRMS seperti yang saya bilang ya, belum ada katalis tapi sabar aja. Kenapa? Karena teknikalnya swing-nya masih bagus. Ya, selagi nggak jebol di sini masih bagus. Seperti yang saya bilang, kita hanya perlu bersabar. Nah, balik lagi tergantung ya definisi nyangkutnya di berapa ya. Apakah nyangkut di atas? Kita juga nggak tahu. Berikutnya juga naik, ini juga kita copetan cut loss ya. Langsung kena cut, habis entry nggak lama langsung kena cut. Ini agak bahaya untuk naik kalau dia jebol di bawah 2160. Jadi cek aja buat teman-teman yang ada pegang saham ini. Ya, ketika dia jebol di bawah 160, cut ya. Agak ngeri soalnya ya teman-teman ya. Itu jadi batas kita. Lalu berikutnya ialah Arabic Banks, positif ya untuk jangka pendek. Apa aja lah Om, yang penting cuan. Yes, betul banget. Ya, lalu berikutnya Big Banks gimana ke depannya gimana, masih slow aja. Ya memang mungkin ya kita doakan dengan katalis dari sini ya, katalis dari market ini suku bunga diharapkan ya, diharapkan jadi katalis lah ya untuk saham-saham banking bisa naik. Kayak gitu. Salam cuan untuk saham MTEK sama FCMA bagus gak? Kalau beli sekarang sih udah telat loh ya, karena udah multi bagger ya. Jujur kejar sekarang pun kita mau kejar pun agak-agak susah posisinya. Ya, kecuali mau maintain candle per candle ya. Jadi kayak contoh nih, FCMA bisa nih kalian pasang garis moving average, pasang EMA 5. Nah, selagi dia di atas EMA 5 kalian entry. Ketika dia close di bawah EMA 5, valid, kalian cut. Ya, itu satu-satunya cara kalau mau ikut emiten kenceng seperti itu. Ya jadi contoh nih SCMA hari ini dia low-nya 270. Ya udah ketika dia close di bawah 270 bisa cut. Itu day trader namanya. Boleh gak? Boleh. Cuman harus benar-benar siap disiplin. Ya jangan nanti kayak PGO. Sekarang baru pada konsul, "Om, saya nyangkut, saya nyangkut." Karena harusnya secara teknikal dia cut loss di sini. Tapi di keep terus. Nah, ini penyakit ya, teman-teman ya. Keep. BTW kita nggak rekom di sini, seingat saya. Seingat saya PGO kita mostly hampir TP ya, kecuali ada satu kayaknya lupa di candle ini atau ini ya. Kita sempat profit, ada yang kena cut loss, tapi habis itu kita udah nggak rekom. Ya jadi let's say kalian beli di sini pucuk, nggak mau cut, udah turun 30%. Hanya karena 20-30%, hanya karena kesalahan simple aja. Gitu ya. Jadi sama teorinya, yang penting kalian siap. Flow-nya masih bagus tapi agak ngeri. Ya mungkin feeling saya minggu depan sih bakal istirahat ya. Harusnya ya. Minimal dia sideways. SMA dan MTech. Jadi saya sih no, kita udah jarang incer karena udah terbang tinggi. Kita udah berapa kali sih cuan di SMA soalnya ya. PGO udah selesai apa masih lanjut turun? Menurut saya bakal nyentuh dikit-dikit area kotak sih. Bisa mendekati, ini kan udah mau deket ya, di bawah 1.400. Ya intinya kita perlu entry ketika dia ada confirm reversal. Entah shooting star lah, entah engulfing lah, itu kita baru entry. Ya cuman ini area kotak area terbaik PGO ya. Oke. Lalu berikutnya Toba.
Toba ini juga perlahan ya, rotasi sektor teman-teman ingat ya, nggak semua saham yang yang lagi rally dia bakal rally. PGO, SSIA ini kan korban rotasi ya. Jadi kalau kalian nggak paham ini bahaya. Ya cuma bedanya SSIA ini lagi buat pattern yang belum valid ya, tapi lagi buat pattern falling wedge, which is sebenarnya bagus ya. Ketika tunggu valid break, ini bisa dipantau. Ya mungkin kalau chartnya Toba atau SSIA so far SSIA lebih bagus. Kenapa? Karena dia bertahan di atas classic resistance 2330 dan mau bentuk pattern falling wedge. Jadi kalau ini falling wedge jebol, maka sangat amat oke gitu ya. Lalu balik lagi tadi ke mana? Ke Toba. Candlenya daily-nya nggak bagus untuk jangka pendek, belum ada tanda-tanda ya. Belum ada tanda-tanda ngeflip, cuman posisi sekarang memang ada ketahan di support lumayan. Tapi bukan nggak mungkin dia bakal uji support yang lebih dalam ya, di 900-an ya, 900, 950. Jadi bukan nggak mungkin dia ke sini. Nah, bisa jadi ketika nyampe sini baru ada tanda-tanda rebound. Tapi selagi belum ada tanda-tanda rebound, mendingan hindari dulu. Kenapa? Karena volumenya masih kecil. Jadi orang nggak akan trade dulu. Karena mungkin masih banyak emiten-emiten yang mau dibeli. Ya kayak sekarang kan banking, properti gitu kan. Nah, mungkin flow-nya lagi ke sana. Jadi pasti ini bakal dilupain dulu. Nah, nanti gantian tuh. Kalau properti udah koreksi banking atau sektor-sektor lain, nah nanti bisa jadi kayak PGEO ya, Toba, ini kan sejenis ya. BRPT misalkan dan lain-lain ini mungkin akan gantian. Jadi ada waktunya, teman-teman. Ya, itu salah satu mindset yang harus kita ingat-ingat juga. MMLP lemot. Ya, lemot banget, tapi memang emitennya dijaga, ya nggak usah takut MMLP. Cuman lemot banget, ya, cuman lemot banget. Oke, cuman lemot banget. Di atas 530 atau 500 masih ini batasnya ya. Lemot banget tapi kalau nggak kuat mendingan jangan pindah, ya. Lalu berikutnya MLPL. Kita cek MLPL distribusinya. Oke, CPMP buang ya. Gocekan atas lu. Tapi kalau kita lihat secara overall masih oke sih. Ya. Average-nya rata-rata di 120 130 ya, teman-teman ya. Jadi kayaknya sih ya 120 130 ya. Jadi ini average cost buy-nya dari si MLPL. Jadi secara swing ya, saya rasa kalau udah di area kotak ini boleh banget entry. Ya, bukan nggak mungkin nih besok langsung nge-flip hijau lagi ya, teman-teman. Tapi mungkin buat ekor tutupannya bagus. Bisa jadi nanti kayak WIRG hari yang kemarin ya, yang kita sempat copet. Jadi turun, nanti closingannya bagus. Jadi baru saat itu 1, 2, 3 candle lanjut lagi. Itu possibility yang lumayan masuk akal. Ya, disclaimer, posisi entry-nya diatur. Ya cuman dia patahnya itu kalau dia balik di bawah 120 sih. Jebol di bawah 120 patah. Jadi kalau turun ke 130-an ya ukur-ukur resiko menurut saya masih sangat amat oke. Ya, masih sangat amat oke. Lalu berikutnya MSCI udah familiar bahas FTSE ya, FTSE. Jadi ini juga indeks ya, indeks besar selain MSCI. Nanti mungkin di next konten ya, konten terpisah. Ya, kalau nggak salah pengumumannya tanggal 22 deh. Ya, saya lupa pengumuman apa. Jadi nanti ditunggu aja. Ya, thank you remindernya. Lalu berikutnya BBYB. Terakhir lah ya, teman-teman ya. BBYB masih good. Kita kemarin juga mau entry tapi langsung rally ya. Kalau teman-teman ingat kita ada rekom cuman nggak lama tuh langsung kejar break ya. Dan menurut saya pribadi coba kita ukur target ya. Oh, target pattern-nya udah kena sebenarnya. Tapi masih bisa continuation sih. Ya.
trennya masih kuat. Nah, ini bank digital juga sebenarnya diuntungkan ya dengan turun suku bunga teknologi. Karena kan perusahaan teknologi itu pinjamannya gede-gede. Ya, jadi akan sangat diuntungkan secara costing. BBB trennya masih bagus, saya rasa 400 bukanlah hal yang mustahil ya, secara swing, teman-teman ingat secara swing. Ya, dia udah buat swing low di sini, maka 315 sudah confirm jadi support satunya sementara 315 335 ya 312 315 330. Cuman harus diperhatikan ya, ini kan berapa candle nggak bisa tembus nih. Nah, takutnya besok dia cuman buat ekor. Nah, ini harus kalian hati-hati. Ya, karena ini 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali gagal. Dan hari ini pun tutupannya pas-pasan di atas, di bawah resisten. Jadi, kalau besok dia cuman ekor, hati-hati. Ini tugas kalian nih, jangan sampai belinya di pucuk. Ya, karena takutnya dia bakal konsolidasi lagi. Seperti itu ya, teman-teman ya. So, jadi oke, terakhir Antam. Antam saya udah bilang, ini rotasi sektor, emiten yang kemarin lagi ngegas, ya, ini bakal gantian dulu. Menurut saya untuk Antam minimal nggak minggu ini. Paling cepat minggu depan, kalau nggak awal bulan. Ya, di September. Gitu. Secara swing trade masih oke ya, dia masih bentuk pattern kok. Ya, masih bentuk pattern kok untuk si Antam. Cuma memang belum aja, belum waktunya. Ya, weekly-nya masih sideways. Ya, monthly-nya juga masih sideways. Jadi nanti ada waktunya rally lagi. Cuma menurut saya selagi di atas 2726 itu masih bagus. Tapi menurut saya nggak sekarang. Gitu ya. PTPS, oke deh terakhir banyak yang nanya PTPS. Saya nggak ngikutin. Nanti saya coba review dulu. Yang jelas ini lagi banyak memang emiten-emiten yang digoreng ya. Cars ya. Sebenarnya boleh banget ya kita buat copet-copet di sini. Cuman kalau kalian nggak tahu story ya nggak bisa ngehold emiten kayak gini. Ya teman-teman cuman bisa buy profit lumayan TP. Kalau oke lagi entry TP lagi ya. Cuman bisa sementara seperti itu. Oke. Lalu untuk stop loss saya rasa di 160-an, 165 ini. Kalau dia balik close di bawah ini bakal nggak bagus. Ya, itu mungkin yang saya bisa guiding. Karena resistannya di rentang 174 sampai 165. Jadi ketika dia balik di bawah 165 agak kurang bagus. Dia akan masuk ke dalam fase konsolidasinya lagi. Ya, jadi strateginya mungkin ya disclaimer ya teman-teman ya. Koreksi tapi cuma sampai sini beli akum, ketika turun ke sini cut loss, nanti lanjut naik. Ya. Sama seperti Jekon ya, saya lupa. Kita juga ada satu profit Jekon. Ini saya share khusus di teman-teman yang Stockbit. Ya, jadi kadang saya iseng nih. Oh, teman-teman Stockbit nih lagi pada semangat. Saya share. Saya share dari hari Senin ya, teman-teman ya. Share dari hari Senin itu jam 6 malam, 6 sore. Ya, selain The Geek gitu ya. Itu ada Jekon dan ya lihat sendiri lah. Ya, The Geek juga lumayan. Ya, kita udah berapa kali kita masuk rekom juga BTW. Dan Jekon yang terbangnya gila-gilaan. Gitu ya. Jadi itulah kita punya riwayat trading. So, paling itu dulu teman-teman. Sekali lagi thank you. Good luck. Salam Trader Academy. Be silent, be patient. Be cuan.